aku rumah, dibelikan aku kendaraan, dibelikan aku perisan, ya Allah, ini suamiku, ya Allah. Orang lain, ya Allah. Ini orang lain. Lihat kebaikan suami, bertambah sayang sama suami. Lihat kebaikan istri, bertambah sayang kepada istri. Kenapa kita benci? Kenapa terjadi perceraian? Karena sudah mulai fokus kepada keburukan. Lihat keburukan. Memandanglah sebagaimana Allah memandang hambanya. Seringkali asbab satu kebaikan, Allah menghapus semua keburukan. Ya, tapi manusia memang kadang-kadang begitu, Pak. Asbab satu keburukan, dihapus semua kebaikan. Tidak ada kebaikan di dirimu ku nampak, katanya. Sejak aku menikah denganmu susah hidupku. Nah, itu perempuan-perempuan jahat. Ada perempuan yang jahat. Makanya kenalkan agama. Kau begitu gimana? Istriku begitu cerewet istriku, Pak. Udah sabar. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, hampir semua wali Allah, dia menjadi wali asbab sabar menghadapi istrinya. Ya Pak, sabar ya. Perempuan itu memang bengkok, Pak. Perempuan itu, wanita itu, istri itu, Pak, kritikus terpedas bagi suaminya. Namun supporter siap mati. Jadi istri ini kritikus terpedas, supporter siap mati. Nggak percaya coba aja, Pak. Kalau ada orang ganggu-ganggu ente, Pak, dikejar sama dia, Pak. Jangan kau ganggu laki kau. Benar, Pak. Kalau mengkritik pahit, memang pahit, Pak. Nah, makanya hadir sekalian perempuan-perempuan, jaga lisanmu, jangan sampai kalian meninggalkan dunia sementara suami tak ridho. Aduh, bahaya itu, Pak. Syarat wanita masuk surga itu apa? Ridho suami. Tapi suamiku bodoh. Ridho suamimu yang bodoh itu. Suamiku miskin, Ustaz. Ada bilang gitu. Ridho suamimu yang miskin itu. Ada. Ya, Pak. Ada kemarin saya live sama Habib. Kata Habib itu, aku kalau sejak menikah dengan istriku, tidak pernah aku suap makanan sendiri kalau di rumah. Kalau aku di rumah, pasti istriku suapi aku makan. Ada yang komen, apa Habib sakit, Habib? Bukan sakit, ini mahabbah, sayang. Nah, kita juga suapin istri makan. Kapan terakhir suap-suapan sama istri? Serius ini, bukan bercanda, Pak. Ini serius. Kapan terakhir suap-suapan sama istri, Pak? Makan berjamaah, makan satu nampan, satu piring berdua. Sapi apa yang paling romantis? Sepiring berdua. Nah, paham? Kapan? Nanti pulang dari sini, antum suap-suapan berdua. Kebiasaan Rasulullah setelah menyuapin istri-istrinya, Nabi SAW hadir mulia mengambil jemari istrinya, kemudian membersihkan sisa makanan di jemari istri dengan mulut beliau. So sweet nggak, Pak? So sweet nggak? Ada nggak laki-laki yang memperlakukan wanita seperti itu? Rasulullah SAW sebaik-baik suami, sebaik-baik contoh uswah pimpinan. Nabi SAW hadir mulia. Tak pernah melukai hati istri-istri. Memperlakukan istrinya semua. Semua istri Nabi merasa dia yang paling dicintai oleh Nabi. Kok istri kita satu aja nggak merasa dicintai, gimana ceritanya, Pak? Antum di luar kayak wali, di rumah kayak monster. Marah-marah terus. Cobalah saya sekali antar istri ke perawatan. Antarkan dia semua. Sayang, ini abang ada duit, ayo kita ya. Kita kamu biar tempat glowing, cantik dikit ya, sayang. Ayo, nggak apa-apa, Bang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka melihat istriku berdandan untuk aku. Ini sibuk istri kita ngurus anak kita, Pak. Nggak ada waktu dia ngurus dirinya. Sementara antum pergi ke kantor, perempuan-perempuan pakai parfum cantik, berdandan, extension matanya, Pak, 2 cm matanya. Manggil abang, Ustadz, aduh, istri di rumah suntuk, Pak. Ajak dia rihlah jalan-jalan. Maka khuruj fisabilillah masturah ini adalah salah satu cara menghibur istri. Nah, nanti kapan-kapan ajak istri antum ke Amerika. Ana itu, Pak, pemandangan yang paling menarik, yang paling menggetarkan jantung hati Ana selama Ana hidup di dunia ini, Pak. Ketika melihat rombongan jamaah masturah berjalan, Pak, di airport. Jamaah masturah bergandengan tangan suami istri, 6 pasang, 7 pasang di airport, Pak. Meskipun ada Sahrukhan di sana, Pak. Orang nggak lihat Sahrukhan, Pak. Orang lihat kalian. Kalianlah bintang-bintang itu. Kitalah bintang-bintang itu. Pakaian yang terindah di dunia pakaiannya Rasulullah. Wanita-wanita bernikah, bercadar, menutup wajahnya, menutup matanya.
Mereka berkilauan, Pak. Bercahaya memancar ke seluruh penjuru alam. Nah, maka terangkan dunia dengan pakaian-pakaian hitam itu. Hingga wanita-wanita itu lagi jadi fitnah. Siap salah ya? Nah, ajak istri jalan-jalan. Nah, suatu hari nanti keluar Master ke Paris. Sehingga kita bisa ajak istri kita jauhlah ke Menara Eiffel. Ajak istri kita jauhlah ke Gunung Fujiyama. Ajak istri kita jalan-jalan ke Australia. Ajak istri kita jalan-jalan ke pulau-pulau terpencil menyeberang samudra. Saya pernah keluar Masro, Pak, sama Haji Abdi, sama Ustaz Lutfi dulu ke Ternate, Pak. Waktu itu kita menyeberang lautan, naik speedboat, Pak. Baca taklim di depan itu. Pas lagi bayangin taklim yang Nabi katakan sesungguhnya di akhir zaman nanti akan ada umatku yang menyeberangi lautan. Lalu mereka duduk di atas kapal seperti anak-anak raja yang sedang berlibur. Seperti anak-anak raja yang sedang berlibur. Maka khuruj fisabilillah adalah rihlahnya umat Islam, umatku kata Nabi. Rihlahnya umatku kata Nabi. Nah, maka ajak istri kita, Pak. Tidak ada kenikmatan di dunia ini menandingi kenikmatan istri solehah. Istri solehah, Pak. Pulang. Kalau kita pergi, Pak, rindu, Pak. Aduh, pengen pulang, kapan pengen jumpa yang, aduh, kayak kasih hatiku, jantung hatiku. Masya Allah. Iya. Jangan dirayu-rayu istri orang, Pak. Istri itu. Hari ini, Pak, orang di luar ini baik, di rumah kasar. Ya. Minta maaf sama istri insyaallah ya. Nanti pulang, nanti pas mau akad minta maaf yang selama hidup sama kamu susah hidup. Dulu waktu kamu gadis, dimanjakan ayahmu. Kamu nggak pernah nyuci baju waktu kamu gadis. Waktu kamu gadis, kamu nggak pernah kamu masak. Nggak pernah kamu dimarahin. Kamu bangun jam berapa aja dibiarin sama bapakmu, sama ini semua. Sayang sama anaknya. Pas kawin sama aku susah kamu, Dek. Hamil lagi tiap tahun. Aduh susah kamu, Dek. Aduh, aku lihat wajah-wajahmu sekarang, matamu sudah sendu, sudah sayu, Dek. Capek kamu, Dek. Maafin abang, Dek. Wih, keren. Aku yang minta maaf. Jadi ciri-ciri wanita solehah itu kata Syaidah Fatimah, dia tidak melihat laki-laki lain dan tidak dilihat laki-laki lain selain suaminya. Ya. Dan laki-laki yang soleh itu apa? Yang menundukkan pandangannya. Ini nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Wanita-wanita di luar rumah itu hanya bahaya. Fokus ke istri. Siapa yang menikmati perkara yang haram di luar rumah, Allah akan mencabut atas kenikmatan perkara yang halal di dalam rumahnya. Nah, maka banyak hari ini, Pak, orang berumah tangga. Kemarin itu kita di Jakarta pernah keluar Masturah dengan satu ahbab. Keluar Masturah. Ternyata pas Karkuzari dia cerita. Alhamdulillah, asbab Masturah ini, saya sekarang bertambah rasa cinta kepada istri, ada sekarang romantisme kepada istri saya. Jujur sudah belasan tahun kami tidak pernah bersama-sama. Dia tinggal serumah, tapi nggak pernah kumpul, Pak. Jauh, lakinya maksiat, perempuannya maksiat. Nauzubillah. Allah cabut rasa, hilang rasa itu. Nah, maka hidupkan ta'lim di rumah hari-hari. Ibu-ibu ya, ta'lim di rumah hari-hari. Ya. Ya, bapak nggak ada, baca sendiri. Istri nggak siap, baca sendiri. Yang penting istiqomah. Istiqomah kan waktunya dan tempatnya. Minimal 1,5 jam. Di masjid juga ta'lim hari-hari. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ya rumah kita hidupkan suasana dakwah dalam rumah. Ya. Nah, hidupkan suasana khidmat dalam rumah. Ibu-ibu ya kalau ada tamu-tamu ayah datang, siapkan khidmat yang terbaik. Ya. Rumah kita siapkan ruang ini seperti ini. Mudah-mudahan rumah ini Haji Ismail ini malah jadikan pesantren yang luar biasa ya depan ya. Allahu Akbar, dibangunkan, dijadikan Allah niat baiknya. Niat baiknya jadi kenyataan. Amin. Ya. Ya. Inilah yang hadir hari ini, hadirin sekalian, mungkin banyak saya mau cerita lagi. Kesimpulannya apa? Yang pertama, hati kita harus terbersih, bersih dari makhluk. Jangan sampai ada selain Allah di hati. Jangan sampai ada makhluk dalam hati. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada siapapun, apapun dalam hati selain Allah. Only Allah. Ya. Ayam tak akan masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Maka keluarkan musang itu,
bersihkan kandangnya, barulah ayam akan masuk dengan sendirinya. Paham? Kemudian yang kedua, orang baik dalam pandang Allah Ta'ala itu adalah orang yang kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Dari ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, hidupkan sunnah Nabi. Insyaallah Pak ya. Sunnah Nabi ini banyak Pak. Banyak sunnah Nabi, 18.000 jenisnya. Tak mampu kita menghidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, yang perlu kita perbaiki, sholat kita. Jagalah kekhusyukan sholat kita. Jangan sampai hadirin sekalian, ya, sholat kita tidak tertib. Laki-laki ini sholat mesti 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Kalau kita tukang, pas mau masang batu bata, sudah di tangan batu bata itu. Tinggal satu lagi, ini selesai bangunan. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taruh batu bata itu. Tidak usah dimasukkan. Simpan. Ya. Kalau kita nyangkul di sawah, di atas cangkul itu, Allahu Akbar, letakkan cangkul itu. Jangan jatuhkan lagi ke tanah. Paham maknanya? Jangan ditunda-tunda ke masjid. Kalau lagi meeting, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti meeting, selesai. Lagi transaksi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakan maaf, saya ke masjid dulu. Ayo kita ke masjid dulu. Oh batal nih Pak, nggak apa-apa. Kau beli tempat lain sih. Bisa nggak kayak gitu Pak? Bahkan kata Masyaikh, azan itu dikumandangkan untuk memanggil para pencinta dunia yang sudah waktunya sholat masih di pasar. Karena para pencinta sejati tak perlu dipanggil, dia sudah datang. Sebelum azan, semua orang mukmin sudah duduk di masjid, tahiyatul masjid menunggu azan itu datang. Jadi kalau kita masih mendengar azan di luar masjid, berarti kecintaan kita kepada dunia masih menggebu-gebu. Ya. Insyaallah ya, diperbaiki sholatnya. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Orang yang memperbaiki sholatnya sedang memperbaiki kehidupannya. Wanita sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian hadirin sekalian, itu mati bang, tolong macet. Live-nya mati itu. Nah, tolong diinin. Tutup ya, bawah. Ya. Yes. Nah, jadi hadirin sekalian, ya. Maka perlu ilmu. Kalau tanpa ilmu kita nggak semangat Pak. Tanpa ilmu kita nggak semangat. Betul nggak? Orang kalau nggak tahu fadilah amal, dia nggak semangat beramal. Kenapa ahbab ini semangat-semangat beramal? Kita hari-hari baca ta'lim, kita fadilah amal. Oh, kisah-kisah sahabat, fadilah sholat, fadilah tabligh, fadilah zikir, fadilah Al-Quran. Tahu. Orang kalau nggak tahu fadilahnya, dia nggak semangat. Contohnya saya bilang nih, Bang, semuanya, di depan rumah ini, Pak Haji ini, ada batu besar tuh. Sebesar truk. Kalian geser batu itu nanti semua ya. Tolong digeser batu itu. Insyaallah semua siap? Insyaallah siap. Bisa. Apalah perintah ini nih? Geser batu sebesar truk. Allah, digeser batu. Malas-malasan geser. Terus bilang, berat bang. Nggak bisa kegeser bang. Tapi kalau saya kasih tahu, jamaah, di bawah batu itu ada emas 10 kilo. Ada uang 10 M. Kira-kira gimana Pak? Lari Pak, belum diperintah Pak, lari semua Pak. Belum ada perintah geser tuh Pak. Kita pasang satpam tuh, itu satpam dihajar Pak. Digebukin sama orang-orang Pak. Hah? Karena tahu fadilahnya. Jadi kenapa orang malah sholat ke masjid? Karena dia tak tahu fadilahnya. Atau dia tahu, dia tak yakin. Kenapa orang nggak mau keluar masjid? Karena dia nggak tahu fadilah. Kalau dia tahu fadilah orang keluar jalan lani sepagi sepetang, khairan minad dunya wa ma fiha, ini antri orang di markas Pak mau keluar Pak. Khuruj fisabilillah ini permata, berlian di zaman awal. Sudah lama hilang. Kemudian ditemukan lagi, orang asing apa ini? Ini sebuah jalan yang dulu indah. Jalan yang sangat indah. Yang banyak dilewati orang-orang sukses, orang-orang mulia. Tapi lama jalan ini tak ditempuh orang. Lama jalan ini tidak dilewati orang. Sehingga di jalan itu telah bertumbuh semak belukar.
Ketika Maulana Ilyas dan ulama-ulama kita membersihkan jalan itu, orang salah paham. Dia pikir bikin jalan baru. Padahal ini jalan sudah lama, Pak. Jalannya sudah ada. Ya. Maka penting nih, ajak orang fadilah amal disampaikan. Tawadukkan hati. Rendahkan hati, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ya. Apa yang mau disombongkan, Pak? Artis kamu. Terus kenapa kalau kau artis? Kaya kamu. Makan hartamu sendiri. Tak perlu ku hartamu. Pejabat kamu. Berapa lama kau jadi raja? Firaun sampai mati jadi raja. Laknatullah alaihi gelarnya. Apa yang mau disombongkan? Orang yang sombong karena ilmunya berkumpul dengan iblis di jahanam. Ilmu ini bisa bikin sombong, Pak. Jadi para maulana, para ulama nih. Siapa bayan tuh? Anak kabarin sore itu. Tidak masuk saya. Saya nih yang alim S2, S3 nih. Baru yang bilang, kalau mau berdebat sama aku S2 dulu kau. Ada juga sombong keren. Jangan. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ya, letakkan diri di bawah rumput. Apa yang mau kita sombongkan, Pak? Ujung rambut, ujung kaki kotoran semua. Kepala digaruk, keluar ketombe, mata ada tainya, hidung ada kotorannya, mulut pun tadi sikat 3 hari, bau toilet, kuping juga begitu, ketek kalau nggak dikasih deodoran, bau bangkai. Manusia apa? Depan belakang keluar kotoran. Apa yang mau dibanggakan? Hah? Daging sapi aja lebih mahal daripada daging manusia, Pak. Daging sapi berapa sekilo di Palembang? 200 ya. Daging manusia berapa sekilo? Ada. Kalau ada yang jual mau beli nggak? Dikasih gratis mau nggak? Makanlah. Tak suka makan daging manusia, berhentilah bergunjing. Katanya nggak suka dagang-dagang, tapi hari-hari digunjing aja, gunjing, fitnah aja. Orang digunjing, ini digunjingi orang-orang, ulama lagi. Ulama tuh dagingnya beracun. Dai-dai ini Pak, orang-orang kekasih Allah semua Pak. Dai-dai ini jangan digunjing Pak. Dai-dai ini bahaya Pak. Orang-orang taubat tuh bukan hanya ampunan Allah yang dia dapatkan, tapi kecintaan Allah. Kalau antum menghina kekasih Allah, Allah yang hajar antum nanti. Nggak boleh Pak. Dai-dai ini dimuliakan, meskipun dia berkorban dikit. Muliakan semua mereka. Jangan diibah. Tertib itu tuh saya, bukan tuh orang. Ya, itu siapa tertib Pak? Ya, itu saya. Bukan untuk kita, itu saya. Kalau orang semampunya aja. Tertibnya keluar 3 hari 72 jam. Siapa yang harus 70 jam? Saya. Kalau teman kita sebisa 70 jam, cium tangannya bolak-balik. Makasih, Masya Allah. Bang, sebisa 1 jam aja. Ya Allah, 1 jam sesaat di jalan Allah lebih baik pada dunia beserta isinya, Bang. 1 jamnya abang ini, Bang, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Yang harus tertib itu siapa? Siapa? Mana suaranya? Siapa yang harus tertib? Saya, bukan kamu, saya. Makanya berantem di markas gara-gara maksakan tertib untuk orang lain. Bukan. Kamu harus tertib dong. Apa kamu daftar nggak terima, nggak keluar sampai mati dia. Gara-gara hujan. Ya, hari ini akhir zaman. Orang Pak, jangankan dia masuk masjid, jangankan dia 3 hari di masjid. Dia berteduh ketika hujan di masjid, sebuah kebaikan yang sangat besar. Ada bank, ada semua. Dia pilih masjid untuk berteduh, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Perlu kita siapkan dia kopi, cai, itu memuliakan dia. Dia mau nempelin tangan di masjid, sebuah kebaikan yang luar biasa. Muliakan orang lain, Pak. Ya, ini semua orang-orang yang ada di TikTok, di Facebook, semua orang mencari kebahagiaan. Kita nggak tahu, Pak, siapa mereka. Mungkin mereka jauh lebih baik dari kita. Mohon maaf, hari ini orang mungkin mabuk, dia pelacur, dia pezina. Hari ini dia orang yang jahat di mata kita. Kalau satu malam dia taubat menangis kepada Allah, apa yang terjadi? Allah rubah semua dosa jadi pahala. Allah ampunkan, bukan hanya ampunan. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allah cinta, maka jangan remehkan para pendosa. Stop, cukuplah aib-aibmu menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang lain. Lihat orang itu lihat kebaikan saja. Allah bagi kita 2 mata, 1 mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, 1 mata melihat keburukan diri sendiri. Jangan buruk orang jadi lihat kebaikan orang. Nah, maka teman-teman,
Sebelum kita mati, pastikan kita jadi orang baik. Insyaallah ya. Nah, istri kita jadi orang baik juga, insyaallah ya. Pulang-pulang nanti dari 3 hari, usahakan Pak memeluk istri 20 kali sehari. Siap. Dipeluk, sayang-sayang, dia belai, dicium ubun-ubunnya. Minta maaf hari-hari. Istri juga begitu. Para wanita, kau dengarkan baik-baik ya. Ibu-ibu, dengar baik-baik. Ya. Jangan kurang ajar sama suami. Meskipun suami itu miskin, dia tak setinggi Anda sekalian sekolahnya. Tapi syarat para wanita masuk surga adalah ridho suami. Dan hebatnya lagi, seluruh pahala suami otomatis mengalir ke buku catatan amal istri tanpa diniatkan. Tanpa diniatkan masuk semua. Dan semua dosa istri akan Allah tanyakan pertanggungjawaban kepada suami. Kalau kita sudah ajak dia tak mau, kita terbebas dari hisab. Tapi kalau kita tak ajar di agama anak istri kita, dia akan menjadi masalah besar buat kita di akhirat. Ya. Jadi dosa istri mengalir kepada suami, pahala suami mengalir kepada istri. Sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak mau beramal dan tak pandai beramal. Ya, pandai cari duit aja, yang diisi cuma rekening bank saja, rekening amal tadi isi. Malang. Nah, maka kata Nabi, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintah para wanita sujud di kaki suaminya. Jangan tinggikan nada suaramu kepada suamimu. Jangan tinggikan. Muliakan suamimu. Ya. Ya, kalau mau marah-marah berdua saja, jangan hinakan dia dengan mencaci maki suami, memerintah suami di depan orang banyak. Jangan. Jaga marwah. Jangan. Hati-hati, kadang-kadang perempuan dia lost nih. Dia permalukan suaminya. Suami nggak marah. Maka urusan perceraian diserahkan kepada suami. Karena kita laki-laki ini memang sedikit berbeda onderdilnya dengan perempuan. Cara berpikirnya. Kalau perempuan, kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, kalau urusan perceraian diserahkan kepada wanita, niscaya dia akan ceraikan suaminya 50 kali sehari. Ini Pak, kalau tanya hati perempuan dia lihat muka kita muak Pak, maka pergilah 4 bulan Pak. Ya. Tiap hari apalagi jenggot makannya banyak, kentutnya itu semua mandi malas. Dia jengkel lihat kita Pak. Tapi kalau sekali-sekali kita tinggalkan dia, datang kerinduan. Manalah Pak jenggot di kapan pulangnya. Tapi kalau tiap hari di rumah Pak, tiap hari kita di rumah, bosan perempuan lihat kita. Dia bangun tidur nampak lagi kita, dia lagi katanya. Ya Allah, ini ibadah yang terpanjang nih, ibadah terpanjang, memang sabarku terpanjang ini. Iya Pak ya. Maka ahbab-ahbab ini saya ingatkan. Ingatkan Pak, kita ini harus pandai-pandai menjaga juga. Jaga kebersihan diri kita. Banyak-banyak berdandan, bersolek. Pakailah cilak mata tuh biar tambah ganteng dikit. Ya. Siwak tuh dipasang terus biar wangi mulutnya. Betul Pak. Deodoran dipakai biar nggak bau ketek. Kadang-kadang ahbab kita ini diusir, ditolak di masjid-masjid Pak. Bukan karena apa-apa. Saya di kampung saya Pak, Buya, di kampung saya di Sumatera Barat. Jadi saya diusir di satu masjid Pak. Saya diusir satu masjid. Lalu setelah kita tabayun, akhirnya jadi sayang lah orang masjid itu. Ayo bolehlah Ustaz Dery, kawan-kawan boleh masuk sini. Tapi awalnya ditolak. Lalu saya tanya, kenapa ditolak Pak? Dia bilang, maaf Ustaz katanya. 4 bulan yang lalu, ada kawan-kawan Ustaz masuk ke masjid ini. Minta maaf sekali katanya. Sampai sekarang bau badannya masih ketinggalan di masjid. 4 bulan masih ketinggalan bau keteknya Pak. Amir, tugas ente Amir. Nanti pulang ini angkat ketek semua jamaah ini. Buka bajunya, kalau ada bulu keteknya cabutin semua. Antum ke India, Pakistan, Bangladesh Pak. Coba buktikan kata di mana. Antum mandi coba di kolam atau di sumur. Kan kita mandi di luar tuh Pak. Kalau kita angkat gayung, nampak bulu ketek, itu orang India Pak. Lari-lari ke rumahnya ngambil gunting Pak. Dia ngambil cukuran. Sunnah nih gitu. Bagi mereka aneh ada orang Islam pakai bulu ketek. Kok ente ahbab berbulu keteknya gondrong kayak gitu, gimana ceritanya? Lihat kukunya, ada yang panjang nggak kukunya? Siwa ada siwa. Nah itu Pak, nanti ketemu istri, ente bersih-bersih dulu. Berdandan yang terbaik.
pakai parfum yang terbaik. Jangan nyong-nyong terus dipakai. Ini ketemu istri pakai Hajar Aswad yang kuat itu, Pak. Kita pernah, Pak, mohon maaf, di Jakarta, beli parfum yang murah-murahan di belakang itu, Pak. Di belakang markas itu, yang botol-botol itu. Kawan pakai banyak lagi. Kita naik mikrolet, Pak. Turun orang semua, Pak. Betul, Pak. Betul, Ustaz. Ini kisahnya turun ibu-ibu semua. Nggak kuat deh katanya. Aduh, mati lah kayak gini katanya. Sorban udah besar, mata sini, nggak senyum, ketek bau, aduh sempurna, sudah benci orang ke dakwah nih. Siapa ini? Inspeksi mendadak, periksa semua. Nah, ibu-ibu juga gitu, master-master juga begitu. Ya. Karena ada juga Karguzari gitu. Marah seorang keluar masuk, kenapa? Pengalaman ada ibu itu katanya, aduh jorok kali katanya. Kadang-kadang kita ditolak di rumah-rumah karena pengalaman tidak baik. Nah, maka sekarang bukti Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan. Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Tidak bersih istinjanya, ini makanya yang suka kencing berdiri ini bahaya. Orang kalau kencing berdiri itu pasti cipratannya kena ke baju dia, ke celana dia. Nah, maka mulailah perbaikan dari diri kita sendiri. Kita nggak usah panjang-panjang lebar. Oh, bicara tinggi-tinggi. Kita sekarang perbaiki. Coba ngaca semua nanti pulang dari bayan ini. Semua bapak kamar mandi ngaca. Apa yang masalah dengan saya? Apa yang harus saya perbaiki? Bukan hanya jasad, rohaniat kita perbaiki. Jasad kita perbaiki. Pakai pakaian yang terbaik. Kata Nabi, pakailah gamis supaya orang tidak menghina kalian. Supaya orang memuliakan kalian. Supaya kenapa kita suruh pakai gamis? Supaya orang assalamualaikum jumpa kita. Supaya orang mengenalimu sebagai orang Islam. Ya, tidak lagi apa lagi yang kurang nih, Masya Allah. Salah ya? Ya, jadi yang masih suka berasap-berasap merokok, siwa harus diperbanyak. Siwa harus diperbanyak. Siwa ini jangan remehkan, Bang. Saya bisa bayang ya. Dengan siwa itu satu jamaah Bangladesh selamat dari tangkap dituduh teroris ini di New York dulu. 9 September. Ditangkap gara-gara dicurigai teroris. Ditahan, anak dibayang, coba anda melihat di YouTube nanti di mana, perhatikan. Ada ketemu orang yang langsung, dia dibebaskan hanya gara-gara siwa. Jadi polisi tanya apa di kantongmu? Siwa. Akhirnya dibebaskan, dipikir primitif ini orang. Tidak mungkin teroris. Ya, nggak mungkin mereka teroris karena sikat gigi pakai akar kayu. Nah, jadi siwa itu bisa menyelamatkan. Ada kesehatan dan paling mudah, paling hebat dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat. Mungkin itu saja hadirin sekalian dari saya. Ingat, kematian adalah sebuah kepastian. Tak ada yang pasti selain mati. Capres belum tentu jadi presiden. Cagup belum tentu jadi gubernur. Cabub belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat, calon mati pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, rakyat biasa, ya, semua pasti akan mati. Nah, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Buatlah persiapan. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita setelah mati. Akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Menangislah di dunia, supaya kita bisa tersenyum di surga. Amin. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Daripada kita hura-hura di sini, namun haru-haru di sana. Buat apa berseksi-seksi di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Maka ibu-ibu sekalian, bersabarlah dengan hijab-hijab kalian, bersabarlah dengan niqab-niqab kalian sampai berjumpa dengan Allah. Nah, siapkan keindahan wajahmu hanya untuk suamimu saja. Dan nanti Allah Ta'ala akan mengundang kita semua nanti di surganya. Amin. Ya, sukses seorang suami ketika suami mampu mengajak istri sampai ke dalam surga dan sujud di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Baik, mumpung kita masih di atas tanah, cepat-cepatlah keluar, karena nanti kalau sudah masuk tanah, tak mungkin lagi bisa keluar. Insyaallah ya. Amir, catatkan Amir. Yang di dalam ibu-ibu masterat, kalian catatkan taskilan tulis nama suaminya. Nah, malulah kalau punya suami belum 4 bulan. Aib itu. Ya. Ya Allah, suamiku nggak mau 4 bulan. Cinta dunia kali abang ini katanya. Ya, jangan. Berangkatlah. Wanita yang hebat, wanita yang berani menukar benda-benda dunianya dengan benda-benda surga. Nanti pas mulakat istri lepaskan kalung. Bang, jual ini bang.
Berangkat 4 bulan. Ada yang serahkan cincin kawinnya, Pak, untuk keluar, Pak. Cincin kawinnya diserahkan. Ditanya sama tim Tafakkur, kenapa? Kami ingin pernikahan kami abadi sampai ke surga. Allah, so sweet nggak, Pak? So sweet. Wah, baik, sekarang insya Allah kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya ulal walid ya akhir al akhirin ya dzal qadimati rahim al masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami duduk di majelis ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kedua umat Islam seluruh dunia ya Allah, yang hidup atau telah meninggalkan dunia ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah, dan muliakan mereka di sana, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, tambahkan hidayah di hati kami ya Allah, jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, kami ini pendosa ya Allah, dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Kami khawatir, takut kalau kami mati kami tak selamat ya Allah. Tolong tutupi aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, bila ada yang sakit di majlis ini, angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkan hidup kami ya Allah. Bila ada yang berhutang ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, anak kami jadikanlah anak yang soleh dan soleha ya Allah. Alim dan alimah, dai dan dai, hafiz dan hafizah. Ya Allah, pasangan kami ya Allah, jadikanlah pasangan yang sayang kepada kami ya Allah, yang memuliakan kami ya Allah, yang menutupi aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Tahu ya Allah, Maha Melihat ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah, pilih kami menjadi da'imu ya Allah, hantar kami ke ujung-ujung dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya Allah. Ampun ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, masyayikh-masyayikh kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau Maha Tahu ya Allah, apa yang ada di dalam hati-hati kami semua ya Allah. Berikan semua hajat hidup kami ya Allah. Ya Allah, hajat kemudahkan ya Allah hidup kami ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan mulia, matikan kami dalam keadaan mulia, matikan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami bermujahadah di dunia sementara ini ya Allah, ingin berjumpa Nabi di surga ya Allah. Kami ingin minum air telaga Kausar di telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tolong ya Allah, hantarkan, izinkan kami menatap wajah Rasulullah melalui mimpi-mimpi kami ya Allah. Hantar Nabi ke dalam mimpi kami ya Allah. Hantar Nabi ke dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Ya Allah, sisa umur kami tak tahu kapan kami akan tinggalkan dunia ya Allah. Hidupkan kami ya Allah dalam keadaan Islam, matikan dalam keadaan Islam. Matikan kami dengan la ilaha illallah. Ya Allah, niat kami yang untuk berangkat dakwah mudahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Ya boleh. Ibu sekalian ditaskil. Taskil dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Ya, setelah itu keluarkan